Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Pangeran Bodhi dan Burung Ajaib. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Bhesakalawana tentang Pangeran Bodhi. Pangeran, kuli bangunan, dan burung ajaib. Kisah ini bermula dari Pangeran Bodhi yang membangun sebuah istana yang tiada duanya di dunia ini. Istana tersebut tampak seperti mengapung di atas air. Istana ini diberi nama Kokanada atau teratai merah. Ketika selesai dibangun, pangeran bertanya kepada kuli bangunan, "Apakah kamu pernah membangun istana di tempat lain? Atau ini memang merupakan kali pertama kamu melakukan pekerjaan seperti ini?" Kuli bangunan menjawab, "Paduka, ini adalah kali pertama saya melakukan pekerjaan seperti ini." Pangeran mendengar jawabannya berpikir, jika lelaki ini telah membangun sebuah istana seperti ini untuk orang lain, maka istana ini tidak akan menjadi istimewa. Saya lebih baik membunuh lelaki ini, atau memotong kedua tangan dan kakinya, atau mencungkil kedua matanya. Jika saya melakukannya, ia tidak akan pernah bisa membangun istana seperti ini untuk orang lain. Pangeran Bodhi pergi menemui teman karibnya, yaitu seorang pemuda bernama Sanjikaputta, dan memberitahukan pikiran yang terlintas dalam benaknya. Sanjikaputta langsung berpikir, tidak usah diragukan lagi bahwa pangeran bermaksud membunuh kuli bangunan itu. Tetapi saya tidak akan tinggal diam melihat seorang ahli bangunan yang langka dibunuh di depan kedua mata saya. Saya akan memberinya peringatan terhadap sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Maka Sanjikaputta pergi menemui kuli bangunan dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu membangun istana atau belum?" "Pekerjaanku telah selesai," jawab kuli bangunan. Kemudian Sanjikaputta berkata, "Pangeran ini hendak membunuhmu, berhati-hatilah." Kuli bangunan menjawab, "Tuan, kamu sangat baik hati karena telah memberitahukan saya. Kini saya tahu apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah." Pangeran bertanya kepada kuli bangunan, "Teman, apa kamu telah selesai membangun istana?" "Belum, Paduka," jawab kuli bangunan. "Pekerjaanku belum selesai. Masih banyak yang harus dikerjakan." "Apa saja yang masih harus dikerjakan?" tanya pangeran. "Paduka, saya akan memberitahukan Anda kelak. Sekarang mohon berikan saya beberapa kayu." "Kayu jenis apa?" "Kayu musiman dengan kulit kayu yang telah dikeringkan, Paduka." Pangeran segera menyediakannya dan mengirimkan kayu itu untuknya. Lalu kuli bangunan berkata kepada pangeran, "Paduka, mulai saat ini tidak ada seorang pun yang boleh menemui saya, karena bila saya sedang sibuk melakukan pekerjaan yang sulit, berbicara dengan orang lain dapat mengganggu pikiran saya. Saat waktunya makan, istri saya sendiri yang akan membawakan makanan untuk saya." "Baiklah kalau begitu," jawab pangeran menyetujui kesepakatan tersebut. Kemudian kuli bangunan duduk di sebuah ruangan
dan kayu tersebut ia gunakan untuk membuat sebuah burung Garuda, buatan yang dapat menampung dirinya sendiri, anak, serta istrinya. Dan ketika waktu makan tiba, ia berkata kepada istrinya, "Pergi jual semua yang terdapat di dalam rumah ini, dan bawa pulang uang yang kamu dapatkan berupa emas kuning." Kala itu, pangeran, untuk menjamin agar kuli bangunan tidak keluar dari rumahnya, memerintahkan para pengawal menjaga sekeliling rumah tersebut dengan ketat. Namun, seketika burung Garuda telah selesai dibuat, kuli bangunan berkata kepada istrinya, "Hari ini kumpulkan anak-anak dan tunggulah." Selesai sarapan, ia segera menaruh anak-anak dan istrinya di dalam burung tersebut. Lalu burung itu terbang melesat keluar dari jendela dan menghilang. Demikianlah cara kuli bangunan melarikan diri. Tatkala para pengawal melihat burung Garuda terbang, mereka berteriak, "Paduka, kuli bangunan telah kabur." Meskipun mereka berteriak, kuli bangunan berhasil kabur dan tiba di pegunungan Himalaya, lalu berdiam di sebuah kota yang ia ciptakan dengan kekuatan kesaktian. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai Raja Kuda Kayu. Kisah Pangeran Menjamu Sang Buddha. Pangeran memutuskan untuk mengadakan perayaan atas selesainya pembangunan istana dan mengundang sang guru. Setelah melumuri istana dengan tanah liat yang dicampuri 4 jenis wewangian, ia membentangkan tikar dan karpet di atas lantai mulai dari depan pintu istana. Ia tidak memiliki seorang pun anak, dan karena itulah ia membentangkan tikar dan karpet di atas lantai. Ia berpikir, "Jika saya memang dapat memperoleh seorang anak lelaki ataupun anak perempuan, maka sang guru akan menginjak kain-kain tersebut." Ketika sang guru tiba, pangeran memberikan penghormatan kepada beliau dengan menghadap 5 arah mata angin, mengambil patah dan berkata kepada beliau, "Silakan masuk, Bhante." Sang guru menolak untuk masuk. Kedua kali dan ketiga kalinya, pangeran kembali meminta beliau untuk masuk. Meskipun begitu, sang guru tetap menolak untuk masuk, melainkan hanya menatap Ananda Thera. Sang Thera hanya dengan menatap kedua mata sang guru, mengetahui bahwa beliau tidak ingin menginjak kain yang telah dibentangkan di atas lantai. Oleh karena itu, ia meminta kepada pangeran untuk menggulung kain-kain tersebut dengan berkata, "Pangeran, mohon gulung kembali kain-kain ini. Sang Bhagawa tidak akan berpijak di atas kain-kain ini. Sang Tathagata mempunyai pandangan sendiri terhadap keturunan berikutnya." Pangeran menggulung kain-kain itu, mengantarkan beliau masuk ke dalam, memberikan derma kepada beliau berupa bubur nasi, serta makanan keras, memberi salam hormat kepada sang guru, duduk di satu sisi, dan berkata kepada beliau, "Bhante, saya mengabdikan diri kepada Anda. Saya telah menyatakan berlindung kepada Anda sebanyak 3 kali. Pertama kalinya saya menyatakan berlindung kepada Anda, saya beritahukan, ketika saya masih berada di dalam rahim ibu saya. Kedua kalinya, saya menyatakan berlindung kepada Anda ketika saya masih kecil. Ketiga kalinya, saya menyatakan berlindung kepada Anda ketika saya telah beranjak dewasa. Oleh karena itu, mengapa Anda tidak ingin menginjak tikar dan karpet saya?" "Pangeran, apa yang Anda pikirkan ketika membentangkan kain-kain ini?" "Bhante, pikiran yang terlintas dalam benak saya adalah, jika saya memang dapat memperoleh seorang anak lelaki ataupun perempuan, maka sang guru akan menginjaki kain-kain ini." Lalu sang guru berkata,
Karena itulah saya menolak untuk menginjak kain-kain ini. Tetapi Bhante, apakah saya memang tidak akan pernah mendapatkan seorang anak lelaki ataupun anak perempuan? Itu benar, Pangeran. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena kamu telah melakukan kejahatan dengan bersikap lengah pada sebuah kehidupan lampau. Kapankah itu, Bhante? Atas permintaannya sendiri, sang guru menjelaskan masalah tersebut dengan menceritakan kisah berikut ini. Kisah masa lampau, lelaki yang memakan telur-telur burung. Kisah ini bermula pada dahulu kala, ratusan orang berlayar dengan sebuah kapal besar. Ketika mereka sampai di tengah lautan, kapal mereka mengalami kecelakaan, dan semua yang berada di dalam kapal tewas seketika. Hingga yang tersisa hanya 2 orang, sepasang suami istri yang berpegangan erat pada kayu papan dan berhasil menyelamatkan diri ke pulau terdekat. Di pulau ini, terdapat sekelompok burung dalam jumlah besar. Pasangan suami istri tersebut diliputi rasa lapar dan tidak berhasil menemukan makanan. Memasak telur burung-burung ini di atas tungku arang dan memakannya. Ketika telur-telur yang tersedia terasa tidak mencukupi, mereka menangkap anak-anak burung dan memakannya. Demikianlah cara mereka mencari makan di masa muda, saat berusia paruh baya, dan di usia senja. Tidak sedikit pun waktu hidup mereka dihabiskan dengan berkewaspadaan. Mereka berdua sama sekali tidak memiliki kewaspadaan. Tatkala sang guru menunjukkan perbuatan salah yang telah dilakukan pangeran pada sebuah kehidupan lampaunya, beliau berkata, "Pangeran, jika dalam 1 dari 3 periode kehidupan Anda beserta istri hidup dalam kewaspadaan, Anda akan memperoleh seorang anak lelaki ataupun anak perempuan dalam salah satu dari ketiga periode hidup Anda di kehidupan sekarang. Tidak hanya itu, jika salah satu dari kalian menjalani hidup dengan memiliki kewaspadaan, Anda akan memperoleh seorang anak lelaki ataupun perempuan. Pangeran, jika seseorang menyayangi hidupnya, ia akan menjalani hidup dengan kewaspadaan selama 3 masa hidupnya. Jika ia gagal melakukannya, setidaknya ia dapat menjalani hidup dengan kewaspadaan selama salah satu dari ketiga masa hidupnya." Dan setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Jika seseorang menghargai hidupnya, ia akan selalu menjaganya dengan baik. Selama 1 dari 3 penggal waktu, seorang yang bijak tidak akan lengah. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.